Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Nyimas Nazwa Aprilia. Dan nama saya Yonatan Asbel Sadenak. Jadi di sini saya dan Yonatan akan mempresentasikan biografi dengan tema nominal uang Rp2.000. Ia adalah salah satu pahlawan nasional, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Selamat menyaksikan. Orientation. Muhammad Husni Tamrin atau dikenal dengan MH Tamrin merupakan pahlawan nasional asli Betawi. Ia lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894. Dari pasangan Tamrin dan Nurhama MH Tamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941. Husni menempuh pendidikan di Gymnasium Koning Willem III, School de Batavia. Ayahnya bernama Tamrin Muhammad Tabriye, yang pernah menjadi Wedana Batavia 1908. Kakek biologis Tamrin adalah seorang pengusaha berdarah Inggris yang memiliki sebuah hotel di kawasan Petojo. Peristiwa sepak terjang kegiatan Tamrin dalam pergerakan dimulai sejak menjadi anggota Dewan Kota hingga perjuangannya menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat kegagalan langkah yang diambil pemerintah kolonial. Keberhasilan upaya Tamrin kemudian menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1916, MH Tamrin bersama ayahnya ikut bergabung dengan perkumpulan pemilih Melayu Kiev Vereniging Melayu yang didirikan oleh Hinlope Laberton. Pada masa ini pula, organisasi KOM Betawi yang didirikan oleh Tamrin dan Merseri untuk menghimpun pribumi Betawi elit mulai aktif. Setelah diangkat sebagai anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919, Tamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap wong cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. MH Tamrin merupakan perjuangan dari Betawi yang banyak memberikan adil perjuangan. Di antaranya memperjuangkan kepada pemerintah Belanda untuk dibentuk Dewan Volkrat, kemudian memprakarsa berdirinya Fraksi Nasional, serta turut membentuk PPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. MH Husni Tamrin yang diangkat menjadi anggota Volkrat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Tapi maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota Volkrat bukannya bersifat lunak yang diperlihatkan, tetapi justru bersifat yang keras menentang penjajahan yang diperlihatkan. Bahkan ia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan Insinyur Soekarno. MH Husni Tamrin pada waktu itu betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai anggota parlemen. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi yang terkenal dengan istilah kuli-kuli secara biadab. Hasil peninjauan penyelidikannya itu dengan tanpa ditutup-tutupi dibeber-beberkan. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan buruh pribumi atau yang terkenal dengan istilah kuli-kuli secara biadab. Hasil peninjauan atau penyelidikannya itu dengan tanpa ditutup-tutupi dibeber-beberkan secara gamblang oleh Mr. Husni Tamrin dalam sidang Volkrat pada tanggal 17 Januari 1930. MH Tamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941. Reorientation. Salah satu pahlawan nasional Indonesia ini adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi dan politik. Dia juga pendukung hak sosial dan ekonomi rakyat, yang terutama tercermin dalam perjuangannya untuk menyuarakan hak-hak buruh dan menegakkan hak-hak politik rakyat. Kaidah kebahasaan. A. Konjuksi. Kata penghubung atau sambung dalam suatu kalimat, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, sepak terjang kegiatan Tamrin dalam pergerakan dimulai sejak menjadi anggota Dewan Kota hingga perjuangannya menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat kegagalan langkah yang diambil pemerintah kolonial. Setelah diangkat sebagai anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919, Tamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap wong cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. Muhammad Husni Tamrin yang diangkat menjadi anggota Volkrat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. B. Verbal. Kalimat yang predikatnya mengandung kata kerja atau kalimat yang predikatnya menyatakan suatu tindakan. Contohnya,
Sepak terjang kegiatan Tamrin dalam pergerakan dimulai sejak menjadi anggota Dewan Kota hingga perjuangannya menghadapi krisis politik dan ekonomi akibat kegagalan langkah yang diambil pemerintah kolonial. Muhammad Hussein Tamrin merupakan pejuang dari Betawi yang banyak memberikan adil perjuangan. Muhammad Hussein Tamrin pada waktu itu betul-betul melaksanakan fungsinya sebagai anggota parlemen. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi yang terkenal dengan istilah kuli-kuli secara biadab. C. Adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contohnya, Muhammad Husni Tamrin yang diangkat menjadi anggota Postrat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Tetapi, maksud pemerintah Hindia Belanda tersebut gagal total karena selama ia menjadi anggota Postrat bukannya bersifat lunak yang diperhatikan, tetapi justru sifat yang keras menentang penjajahan yang diperhatikan. Bahkan, ia selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan Insinyur Soekarno. D. Rujukan kata. Kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Contohnya, pada masa ini pula, organisasi kaum Betawi yang didirikan oleh Tamrin dan Masari untuk menghimpun pribumi Betawi elit mulai aktif. Ia bersama dengan Mr. Kusumo Utojo melakukan peninjauan di Sumatera guna mengecek bagaimana asisten-asisten perkebunan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlakukan buruh pribumi yang terkenal dengan istilah kuli-kuli secara biadab. Hasil peninjauan penyelidikannya itu dengan tanpa ditutup-tutupi dibeber-beberkan secara gamblang oleh Muhammad Husni Tamrin dengan sidang Postrat pada tanggal 27 Januari 1930. Muhammad Hussein Tamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941. Keterangan waktu. Salah satu unsur penting dalam penerangan terjadinya suatu peristiwa, baik yang sudah menjadi maupun yang akan direncanakan. Pada masa ini pula, organisasi kaum Betawi yang didirikan oleh Tamrin dan Masari untuk menghimpun pribumi Betawi elit mulai aktif. Setelah diangkat menjadi anggota Dewan Kota Batavia pada tahun 1919, Tamrin mulai aktif menyampaikan pembelaan dan empatinya terhadap Wong Cilik, terutama masalah perbaikan kondisi sosial dan sanitasi. Muhammad Husni Tamrin yang diangkat menjadi anggota Postrat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum pejuang nasionalis yang beraliran keras yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Muhammad Hussein Tamrin yang diangkat menjadi anggota Postrat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919 dengan maksud mengimbangi kaum perjuangan nasionalis. Hasil peninjauan penyelidikannya itu dengan tanpa ditutup-tutupi dibeber-beberkan secara gamblang oleh Muhammad Husni Tamrin dengan sidang Postrat pada tanggal 27 Januari 1930.